Salam cinta dan bahagia teman-teman semuanya. Terima kasih sudah datang kembali di channel saya di segmen Diary Agung WB, di mana saya akan bercerita tentang cerita-cerita harian yang bisa kita ambil hikmahnya. Teman-teman, mungkin ini sudah berita lama ya, tetapi masih mondar-mandir di beranda TikTok saya, YouTube saya juga. Dan mungkin teman-teman ada yang sudah kenal sosok ini dan mungkin ada yang belum. Namanya adalah Ki Arjuno. Nah, ini menarik bagi saya karena di segmen ini saya akan bandingkan dengan Raditya Dika. Nah, tentu banyak yang bertanya, loh kok bisa dibandingkan Ki Arjuno ini dukun, Raditya Dika itu penulis, komikus gitu. Lalu kalau mau dibandingkan dari sisi mana? Kesaktiankah? Kemampuankah? Atau entertainnya? Tapi bagi saya menarik karena dua video itu lewat di beranda saya secara tidak sengaja. Jadi saya scrolling, saya biasa ya karena untuk mencari berita, untuk ide penulisan saya, untuk ide-ide di mana saya harus membuat plot-plot kreatif di dalam tulisan, maka saya harus banyak melihat beberapa video-video yang lewat di beranda saya. Nah, dua video ini lewat. Yang pertama adalah videonya Ki Arjuno. Namanya adalah Ki Arjuno ya panggilannya. Dia bisa disebut seorang dukun, bisa disebut spiritualis atau apapun juga katanya. Apalagi di TikTok itu rame banget karena videonya yang terkenal itu yang masalah bantal ya. Dia ngomong sama bantal, tal bantal gitu. Nah, videonya itu. Jadi ketika saya tidur, saya gini, tal bantal, saya gitu. Nah, menarik karena bagi saya itu menarik. Terlepas dari apa yang diceritakan itu benar atau tidak, yang diceritakan itu berbohong atau tidak, kita lepaskan dari itu. Kita akan mengambil hikmah dari dua sosok ini yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Nah, kita mulai dari Ki Arjuno. Nah, teman-teman yang belum nonton mungkin bisa nonton di channelnya Denny Sumargo. Tetapi itu podcast sudah 1 tahun yang lalu. Jadi dia dipanggil ke podcastnya Densu. Dan sebelumnya dia dipanggil di mana-mana, termasuk juga di Insert TV ya. Menarik kan karena tren dukun itu lagi tren setahun yang lalu dan itu menambah rating dari setiap podcast yang mengundangnya. Nah, tapi ini menarik bagi saya karena kalau saya lihat komen-komennya itu alah ngedabrus, ngomong doang, ngomong besar, berhayal gitu. Karena dia mengaku bisa sihir kan. Kemudian komennya ya kalau kamu bisa sihir aja mau kamu dulu gitu. Itu komen-komen yang sangat pedas sekali. Dan ya bebas aja kan orang mau komen. Tetapi menurut saya konteksnya tidak itu. Konteksnya bukan itu. Kalau konteksnya adalah tentang apa yang disebutnya spiritual atau ilmu-ilmu magic atau ilmu-ilmu sihir gitu ya menurut dia. Dan orang mengatakan itu berbohong, ini konteksnya lain. Kenapa? Kalau berbohong, tentu ada pihak yang merasa dibohongi. Kalau tidak ada pihak yang merasa dibohongi, tentu konteksnya bukan berbohong. Misalnya, saya bercerita bahwa saya pernah bertemu dengan Ratu Kidul di Pantai Selatan, kemudian saya melihat kerajaannya, saya bercerita detail tentang isi kerajaannya. Nah, konteks ini saya tidak bisa dikatakan berbohong, kecuali kalau di sana ada foto tentang istana atau foto tentang Ratu Kidul secara real yang ketika dibandingkan dengan apa yang saya jelaskan itu berbeda. Nah, kalau tidak ada dua hal yang dibandingkan dan tidak ada komparasi benar dan salahnya, maka cerita pengalaman itu tidak bisa dikatakan berbohong. Nah, bagaimana berbohong? Kalau saya meyakini itu, saya meyakini melihat itu, entah itu delusi, entah itu ilusi, ini urusannya lain.
Tetapi ketika saya sangat yakin bercerita tentang itu, karena saya mengalami sendiri gitu ya, nah itu kan tidak bisa dikatakan berbohong. Kita tinggal melihat dari sisi dia bercerita, kemudian ada manfaatnya nggak bagi kita. Kalau tidak ada manfaatnya, ya cerita itu bisa dikategorikan sebagai cerita pengantar tidur untuk mimpi-mimpi yang indah. Nah, teman-teman, bukan itu yang ingin saya bahas. Tetapi ada satu cerita yang bagi saya menarik. Karena di podcastnya Denny Sumargo itu, Ki Arjuno ini lengkap menceritakan kisah hidupnya. Nah, ini yang bagi saya menarik. Kalau teman-teman belum nonton, coba searching lagi deh. Kemudian perhatikan kisah hidupnya. Jadi kalau teman-teman nggak suka tentang cerita-cerita yang Anda anggap itu mimpi, Anda anggap itu halu, Anda anggap itu ngedabrus gitu, ya itu nggak usah didengerin. Tetapi kisah hidup dari dia bercerita tentang dirinya, ini menarik sekali. Nah ini nanti akan saya bandingkan dengan Raditya Dika. Di situ, di podcastnya dengan Denny Sumargo, Ki Arjuno ini menceritakan bahwa masa kecilnya itu kelam. Kelam itu artinya dia itu tidak punya teman, disingkirkan banyak teman, nggak dianggap. Bahkan kemudian dia bercerita dia mempunyai masalah dengan ibunya. Dan bapaknya yang melindungi dia, yang menjadi pengayom. Jadi dia punya masalah traumatis terhadap lingkungan sosial, terhadap teman-teman yang nggak mau berteman dengan dia, dengan ibunya sendiri. Bahkan sampai dia 2 kali mau bunuh diri. Nah kalau orang sudah mau bunuh diri ya, berarti ada satu masalah yang sangat berat. 2 kali menceburkan diri ke pantai selatan. Walaupun dia mengatakan dia nggak mati karena ditolong oleh Ratu Kidul. Itu adalah konteks yang lain. Yang jelas adalah ketika dia menceburkan diri, ingin hanyut di laut itu karena dia putus asa dengan kehidupannya. Nggak punya duit, miskin, orang tuanya, ibunya bermasalah dengan dia, teman-temannya nggak ada yang mau ngajak ngobrol dia. Akhirnya apa? Akhirnya dia ingin membuktikan eksistensi dirinya. Nah ini terjadi kan. Karena bagi siapapun juga yang punya dendam seperti itu, entah itu negatif atau positif, maka dendam itu bisa memicu dia untuk bergerak, maju, membuktikan eksistensi dirinya bahwa dia berharga, dia bisa berbuat sesuatu, dan orang membutuhkannya. Nah, masa lalunya ini kan masa lalu di mana dia merasa bahwa orang tidak membutuhkan dia. Bahkan menganggap bahwa dia tidak ada. Nah, kemudian peristiwa-peristiwa hidup itu, dari dia bertemu dengan Gendruwo yang membangkitkan rasa kepercayaan dirinya. Kemudian dia bertemu dengan guru-guru gaib lainnya, makin menjadikan dia percaya diri. Dan akhirnya, secara natural dan secara alami, dia mempunyai kemampuan public speaking yang bagus. Saya katakan public speaking yang bagus. Kalau kita lihat bagaimana cara dia bercerita, itu secara alami loh. Karena orang datang mempercaya dia, maka itu tumbuh. Ceritanya dari A sampai Z itu meyakinkan sekali. Dan tidak semua orang mempunyai kemampuan public speaking seperti itu. Dari gesturnya. Dari gesturnya ketika dia menekankan hal yang penting, dia sampai maju badannya. Kemudian intonasinya keras. Pada saat suasananya agak santai, tidak ada materi-materi yang ditekankan, dia kemudian senderan kembali. Ini teknik public speaking yang bagus. Dan itu bisa dimiliki secara natural oleh seseorang. Belajar juga bisa, tetapi secara natural juga bisa. Kenapa? Karena dorongan untuk membuktikan eksistensi diri tadi. Jadi, dia adalah orang yang tertekan di masa lalu, ingin membuktikan eksistensinya bahwa dia dibutuhkan orang banyak, maka dia mengambil jalan seperti yang dia yakini itu adalah petunjuk.
petunjuk gaib, petunjuk dari guru, petunjuk dari bapak angkatnya yang gendruwo itu. Tetapi itu mengarahkan bahwa kemunculan eksistensi dirinya yang dibutuhkan oleh orang banyak. Dan ternyata dia berhasil membuktikan itu. Banyak orang yang datang, bahkan banyak podcast yang memanggil. Ini kan sebagai bukti bahwa dia tadinya nothing menjadi something. Hebat loh. Bagi saya itu adalah usaha yang hebat. Langkah yang hebat. Nggak semua orang bisa melakukan itu loh. Banyak orang yang ketika mengalami trauma-trauma di masa lalu putus asa, bunuh diri, dan sampai di situ aja, bahkan kemudian nggak jadi apa-apa. Karena tidak konsisten untuk melakukan sesuatu sehingga eksistensi dirinya muncul. Tetapi pada cerita hidup Ki Arjuno, dia menemukan itu. Dia menemukan eksistensi dirinya dengan menjual kain pocong. Dia dapat duit, dia dapat teman, dia dipercaya orang, dan bahkan yang paling penting, pembuktiannya bahwa dia dibutuhkan oleh orang banyak. Nah, ini menarik kan? Menariknya adalah kisahnya yang dari tidak diperdulikan orang, bahkan punya masalah dengan keluarga, mau bunuh diri, tetapi kemudian dia berhasil membuktikan eksistensinya dengan cara mengikuti imajinasinya. Nah, terlepas apakah gurunya yang gendruwo itu benar atau tidak, nyata atau tidak, kita lepaskan dari konteks itu. Karena di dalam beberapa kali dia menjelaskan di podcast itu, sudah sangat jelas kok bahwa dia berulang-ulang mengatakan imajinasi saya. Imajinasi saya. Proyeksi pikiran saya. Jadi sebetulnya sudah jelas. Ada satu titik di dalam dirinya yang melihat bahwa itu adalah imajinasi dirinya. Oke, tetapi terlepas dari itu semuanya, semua yang dia yakini itu bisa mengangkat dia menjadi orang yang dibutuhkan oleh orang banyak. Walaupun lewat jalur menjadi dukun, menjadi spiritualis, menjadi penjual tali pocong atau pesugihan. Oke, saya lari ke Raditya Dika. Saya melihat podcastnya Radit ini di Helmi Yahya, di podcastnya Helmi Yahya. Jadi Radit ini diundang oleh Helmi Yahya dan bercerita tentang mengapa dia menulis buku terbarunya. Dan juga bagaimana pertama kali dia terjun sebagai penulis dan komika. Nah, ini menarik loh, karena ada kemiripan, ada kesamaan dari latar belakang masa lalu. Nah, Radit itu adalah orang yang diam, tidak punya banyak teman, tidak bisa bergaul. Bahkan dia mengatakan anak buku, perpustakaan, masa-masa sekolahnya dia itu dihabiskan di perpustakaan, bahkan kemudian buku-buku yang dibawa itu buku-buku yang bagi masa anak-anak itu aneh gitu. Nah, pada suatu hari dia melihat buku di rumah neneknya, Mati Ketawa ala Rusia. Oke, kisah hidupnya bahwa dia adalah orang yang berdiam diri, tidak banyak teman, merasa tidak banyak dibutuhkan teman, atau bahkan tidak banyak punya teman. Tapi setelah dia baca buku Mati Ketawa ala Rusia itu dan menghafalkan ceritanya, dia mencoba untuk bercerita kepada teman-teman di kelasnya. Dan itulah momen ketika dia merasa dibutuhkan oleh orang banyak. Saat dia bercerita, menceritakan kembali isi buku itu, teman-temannya tertawa. Dan setelah itu, teman-temannya mengundang dia lagi pada saat istirahat untuk mendengarkan cerita-cerita lucu. Di sanalah timbul kepercayaan diri Radit. Dari orang yang merasa tidak dihargai, menjadi orang yang merasa dihargai. Traumanya sama ya. Saya melihat bahwa kehidupan Ki Arjuno dengan Radit ini traumanya sama. Intensitasnya tentu berbeda, tetapi trauma terhadap nggak punya teman, merasa diasingkan, merasa sendiri, ini sama. Nah, dari sejak itulah Radit merasa punya potensi untuk bercerita.
Karena dia merasa diundang oleh teman-temannya, karena teman-temannya ini butuh mendengarkan cerita lucunya. Nah, eksistensi ini mulai muncul, dan Radit menyadari potensi itu. Ketika dia menyadari potensi itu, maka dia berusaha untuk menjadi penulis. Sebelum jadi komika, menjadi penulis. Dan bukunya laris, dengan gaya bahasanya sendiri, segmennya sendiri. Tetapi dengan buku itu, dia berhasil bercerita kepada orang banyak. Dan itu mematahkan traumanya masa lalu bahwa dia nggak punya teman. Ternyata dengan buku, dengan dia bicara di depan orang banyak sebagai stand-up comedian, dia punya banyak teman, dia punya banyak relasi, dia merasa dibutuhkan oleh orang banyak. Nah, teman-teman, ini yang saya maksud. Ada trauma yang sama. Trauma dikucilkan, trauma tidak punya teman, trauma masalah, trauma bahwa dia sendiri di dalam hidup. Tetapi antara Ki Arjuno dan Raditya Dika menyikapi dengan dua hal yang berbeda. Walaupun sama-sama, dua-duanya ingin membuktikan eksistensi dirinya dibutuhkan oleh orang banyak. Ki Arjuno membuktikan eksistensi dirinya dengan menerima orang-orang yang bermasalah dan diberikan solusi dengan cara, tanda kutip, dukun. Raditya Dika membuktikan eksistensi dirinya dengan cara menyadari kemampuannya, bahwa dia mampu bercerita, dia mampu menarik orang banyak, dia mampu menulis buku yang dibaca oleh orang banyak. Dan dari sana, orang mengakui seorang Raditya Dika. Teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menggali potensi diri, kemampuan, kompetensi kita untuk eksistensi kita yang bermanfaat bagi orang banyak. Salam cinta dan bahagia.